Indonesia dalam pandangan COVID ya, I think begini, dari segi kita bisa melihat dari hasilnya ya. Pemerintah tentunya sudah bekerja dengan sangat bagus dalam artian sudah banyak yang dilakukan ya. Tentu dari hasil yang Anda sampaikan tadi, kasus masih naik, masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Tidak hanya Indonesia yang mengalami kenaikan, masih yaitu di Filipina juga masih di India. Pertanyaannya sekarang, sebetulnya kebijakan-kebijakan itu tidak jauh bedanya ya. Jadi kebijakan yang utama itu tentunya memperbaiki kepatuhan akan resiko ini ya. Ada kepatuhan sosial untuk menghadapi resiko ini, seperti misalnya memakai masker, cuci tangan, dan pakai social distance. Tapi yang berbeda barangkali efektivitasnya. Kenapa kebijakan yang sama itu tidak seefektif di tempat lain di Indonesia? Ya, barangkali ini yang perlu kita pikirkan sama-sama. Kenapa ini terjadi? Kita harus pelajari lebih dalam. Kenapa begini? Barangkali dari segi kepatuhan. Ya. Perlu saya tambahkan lagi sekarang di banyak tempat seperti di Filipina juga sudah ditambah satu lagi yang dari yang 3 ini. Ada yang namanya face shield. Itu perisai muka ya, perisai plastik muka. Di sini di Filipina kalau misalnya kita ke toko atau ke supermarket, kalau masker kita nggak bagus, ya nggak boleh masuk. Kalau kita nggak pakai face shield, nggak boleh masuk. Jadi kepatuhan di sini sebenarnya bukan cuma urusan pemerintah ya, itu urusan kita bersama. Gitu. Jadi barangkali kenapa ini kurang efektif di Indonesia, tentunya karena mungkin masalah kepatuhan, dan masalah kepatuhan ini adalah masalah kepatuhan kita bersama. Ya. Ini menarik poin dari Anda Pak Edimon, mungkin dari sisi kebijakan hampir banyak kemiripan di antara negara-negara di kawasan ASEAN, cuma bedanya adalah di efektivitasnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai speed gap atau kecepatan, kepatuhan, kemudian efektivitas dari kebijakan masing-masing, apakah bedanya jauh Pak, gapnya besar antar negara anggota ASEAN dalam hal penerapan peraturan, kemudian kebijakan dan realisasi eksekusinya di lapangan, seperti apa EDB memandangnya? Gini, ini kita mulai dari ketidaktahuannya, jadi kita nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang paling baik adalah bagaimana kita menghadapi kasus sekarang, gitu ya. Jadi Filipina misalnya dulu pertamanya juga bikin lockdown yang sangat ketat, gitu ya. Kita pikir dulu itu kebijakan yang paling tepat, tapi sekarang justru masih menghadapi kasus yang meningkat, gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita menghadapi perkembangan ini sekarang dan bagaimana membuat itu turun, ya. Karena bagaimana membuat kasus ini secara harian turun. Nah, ini yang paling penting. Ini ya pertanyaan yang paling penting, dan mungkin di masing-masing tempat penekanannya harus berbeda gitu. Jadi di Indonesia barangkali penekanannya lebih ke kepatuhan massal, di tempat lain barangkali beda penekanannya. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, yang saya lihat perbaikan yang paling penting itu adalah perbaikan kepatuhan massal. Dan harus diingat juga, ya. Semua kebijakan itu ada cost and benefit-nya. Ya, jadi kita harus bisa pikirkan masing-masing mana yang paling tepat untuk kondisi kita sekarang. Kebijakan yang biayanya kecil contohnya misalnya ya, menghindari kerumunan, itu biaya ekonominya kecil, tapi dampak efektivitasnya terhadap penanganan COVID sangat besar gitu. Jadi kita bisa mulai dari sana. Kita mulai dari kebijakan-kebijakan yang biayanya kecil, bikin efektif. Lalu kemudian itu akan bisa membangkitkan ekonomi kita juga dengan biaya yang lebih kecil dari segi COVID. Gitu. Jadi, tapi kembali lagi ekonomi kita tidak akan bangkit kalau kita tidak bisa menangani COVID secara lebih